Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mau membahas salah satu berita terkait dengan juga masih dengan Omnibus Law yang kemarin informasinya sudah disahkan oleh DPR lewat paripurna. Nah, salah satu poin di Omnibus Law yang menurut informasi cukup krusial adalah mengatur tentang bank tanah. Nah, ada berita terkait bank tanah, ini saya ambil dari Detik Finance ya. Detik Finance di sini hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 jam 18.04 dengan judul lewat bank tanah Menteri ATR yakin masyarakat bisa punya rumah di pusat kota. Nah, kita mau lihat isi beritanya seperti apa, nanti kita akan coba kasih pendapat ya terkait dengan isi berita. Nah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN) mengatakan kehadiran aturan mengenai pembentukan bank tanah membuat masyarakat lebih mudah memiliki tempat tinggal di pusat kota. Menteri ATR Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan tujuan pembentukan bank tanah untuk mengelola kembali tanah-tanah yang selama ini terlantar atau tak bertuan untuk bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Itu supaya negara yang punya tanah yang bisa digunakan mekanisme yang dimiliki ATR BPN, sehingga harusnya orang yang kurang beruntung tinggal di pusat kota yang mampu komut tinggal di luar kota, kata Sofyan dalam video conference. Dia menyebut pengelolaan tanah sampai saat ini masih belum optimal melalui bank tanah, maka bisa dioptimalkan pengelolaannya. Tanah-tanah yang tidak optimum terlantar, tidak bertuan ditampung negara, diatur dan didistribusikan kembali ke masyarakat. Dia mencontohkan seperti pemerintah Singapura yang telah berhasil menjalankan bank tanah dengan menciptakan banyak taman di negaranya. Menurut Sofyan, nanti bank tanah akan diawasi oleh komite yang terdiri dari para menteri. Kita paling miskin dengan teman, kenapa? Karena negara tidak punya tanah. Pengalaman Singapura dulu muasalnya tanah milik negara 30-40%, hari ini dengan konsep bank tanah, jumlah tanah yang dikontrol negara bertambah tiap tahun, ungkapnya. Oke, jadi kalau saya baca mengenai berita ini, saya punya beberapa gambaran. Yang pertama ya, kalau kita lihat data BPS atau data yang dirilis oleh Kementerian Pupera dan sebagainya itu terkait dengan kebutuhan rumah ya, terutama kalau tanah ini kita ngomongnya rumah, berarti kebutuhan rumah tiap tahun itu ada backlog ya, infonya backlog itu antara permintaan sama permintaan dan penawaran itu jauh berbeda. Jadi supply adanya cuman katakanlah setahun itu 700.000, tetapi permintaan setahun itu bisa 2 juta, 3 juta. Jadi ada selisih. Dan backlognya informasinya adalah 13 juta. Artinya banyak sekali gapnya. Nah, yang kedua, hal itu menyebabkan ya developer-developer ketika membuat atau membangun perumahan subsidi, perumahan yang dikhususkan untuk MBR. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Itu selalu letaknya jauh dari perkotaan. Kalau kita lihat perumahan-perumahan subsidi yang ada di Indonesia, baik kalau di DKI sudah tidak ada, perumahan subsidi paling ada di Bekasi, Tangerang, kemudian Bogor. Nah, tapi di Jakarta sendiri sudah tidak ada karena harga tanah di Jakarta yang sudah relatif jauh lebih tinggi. Jadi ketika untuk dibeli developer kemudian dibangun rumah subsidi, yang ada developernya rugi karena harga jual rumah subsidi itu kan dibatasi. Nah, dari hal seperti itu sepertinya ide bank tanah ini menurut saya muncul ya. Jadi bank tanah ini sepertinya nantinya pemerintah itu akan mengambil alih. Cuman mekanismenya gimana saya juga belum tahu karena belum lihat undang-undang Omnibus Law-nya secara detail. Cuman yang ada di pikiran saya adalah, atau di pendapat saya, orang atau instansi atau perusahaan atau apapun yang punya tanah terlantar, artinya tidak
tidak dipakai, tidak produktif, nggak jelas peruntukannya, itu kemungkinan bisa diambil alih oleh pemerintah. Mekanismenya seperti apa, apakah jual beli atau seperti apa saya nggak tahu. Nah, oleh pemerintah itu nanti akan dikembangkan harusnya untuk kesejahteraan masyarakat, mungkin dibangun perumahan subsidi dan sebagainya, ya, sehingga masyarakat atau backlog perumahan tadi bisa semakin mengecil gapnya. Jadi idenya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau konsep bank tanah ini, kalau kita bukan ngomong terkait dengan pemerintah, itu sudah dilakukan oleh developer-developer yang level tinggi. Contoh seperti BSD, perumahan BSD itu sebenarnya dia sudah akuisisi tanah-tanah di daerah BSD, Serpong dan sebagainya itu mungkin waktu nilainya murah, atau developer lain lah. Intinya dia banyak beli tanah untuk nabung, di mana nanti pada suatu waktu akan dikembangkan menjadi kota atau dibangun perumahan untuk dijual. Nah, itu versi swastanya bank tanah. Nah, kalau di sini bank tanah di sini saya melihat negara akan mengambil peran seperti itu, tapi tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Cuman bagaimana caranya ya nanti kita lihat aturannya lah ya. Setelah diundangkan, kemudian kita akan lihat bunyi pasalnya seperti apa, kemudian peraturan turunannya seperti apa. Nah, baru kita bisa komentari detail. Tapi ide dasarnya seperti itu. Nah, kenapa pemerintah sekarang bisa seperti itu? Yang pertama karena sekalian difasilitasi oleh ketentuan. Jangan lupa sekarang pun ada namanya BP Tapera. BP Tapera itu kan sebenarnya tabungan perumahan rakyat. Intinya pekerja nanti pada tahun 2021 atau 2022 saya lupa, itu akan dipotong penghasilannya sekian rupiah, berapa persennya saya lupa, untuk dimasukkan ke BP Tapera, sehingga itu nanti akan dikelola sebagai fungsi perumahan, intinya seperti itu. Nah, kalau melihat dari berita ini, kemudian sekarang BP Tapera sudah ada, kemudian ada undang-undang Omnibus Law, saya pikir mekanisme bank tanah ini akan bisa berjalan lebih cepat. Memang nanti harus kita awasi bersama lah ya, masyarakat maupun LSM dan sebagainya lah ya, itu harus mengawasi mekanismenya. Mekanisme pengambil alihan tanahnya itu seperti apa. Kalau Anda pergi ke Jakarta, kemudian Anda muter, baik itu di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Timur, dan sebagainya, itu nanti Anda bisa lihat ada tanah-tanah yang sebenarnya kosong, letaknya di tengah kota. Itu cuman ada pagar saja, terbengkalai. Entah itu tidak dihuni, sudah biarkan tumbuhan alang-alang berkeliaran, itu ada ya. Jadi mungkin tanah-tanah seperti itu yang akan nanti disasar oleh pemerintah. Nah, cuman peruntukannya untuk apa? Mudah-mudahan bukan untuk sektor yang menguntungkan kepentingan tertentu. Harapannya menguntungkan masyarakat banyak, seperti dibuat katakanlah perumahan tadi, atau mungkin dibuat fasilitas buat masyarakat seperti fasilitas olahraga, atau dibuat fasilitas pasar. Seperti itu yang menurut saya mungkin nanti bisa dikembangkan oleh pemerintah. Nah, kira-kira seperti itu mengenai opini lah ya, atau pendapat mengenai bank tanah. Sebagaimana tadi disampaikan, sudah ada aturannya di Omnibus Law lah. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat mekanismenya lebih detail. Itu saja dari saya mengenai pendapat mengenai bank tanah kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.